Halo semuanya, ketemu lagi ke YouTube channel Endang Turwahyuni. Nah, melalui video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat sertifikat online yang dimana nanti hasilnya juga dikirimkan secara online. Nah, langsung aja simak video ini ya. Kita langsung aja masuk ke cara pembuatan sertifikat online. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus kita lalui untuk membuat sertifikat online. Yang pertama itu kita harus membuat desain dari sertifikat itu. Nah, untuk membuat desain itu bisa menggunakan Word ataupun PowerPoint. Yang kedua, kita harus upload file sertifikat tersebut ke Google Drive. Kalau kita membuatnya memakai Word, itu kita simpan sebagai file Google dokumen. Tapi kalau kita membuatnya dengan PowerPoint, itu kita simpannya sebagai Google Slide. Nah, untuk langkah ketiga itu kita harus membuat formulir isian untuk peserta ataupun penerima sertifikat. Nah, ini tuh membuatnya itu di Google Formulir ataupun Google Form. Nah, langkah keempat itu kita buka data ataupun tabel hasil isian dari formulir, lalu gunakan add-on AutoCAD untuk menghubungkan tabel tersebut dengan file sertifikat. Nah, langkah yang kelima itu bagikan link formulir isian kepada peserta ataupun penerima sertifikat supaya mereka dapat mengakses untuk membuat sertifikatnya. Nah, untuk langkah pertama kita siapkan desainnya. Di sini aku sudah menyiapkan desainnya. Aku sudah mempunyai desain dari sertifikatnya. Karena di sini aku memfokuskan untuk cara membuat sertifikat online-nya, bukan untuk tahap-tahap cara membuat sertifikatnya. Jadi di sini aku udah siapin desainnya. Kita langsung aja masuk ke PowerPoint karena di sini aku menggunakan PowerPoint. Nah, kita masuk ke PowerPoint, kita langsung aja masuk ke desainnya. Nah, setelah kita masuk ke halaman file dari sertifikat itu, teman-teman harus memperhatikan beberapa variabel nama yang sifatnya itu berubah-ubah. Seperti di sini itu aku ada nama dan NIM, yang dimana nama dan NIM itu bersifat berubah-ubah. Nah, gimana sih cara supaya menempatkannya itu bisa untuk berubah-ubah? Nah, itu dengan cara mengetikkan variabel yang bisa berubah-ubah itu dengan cara kita ketik lebih dari itu 2 kali, terus kita ketik nama, lalu kita ketik lagi kurang dari itu 2 kali. Nah, begitu cara untuk mengetik supaya variabel itu bisa berubah-ubah. Nah, untuk NIM itu juga kita lakukan seperti yang nama itu. Nah, teman-teman bisa mencobanya ya. Kalau bagian desain sertifikat itu dirasa sudah selesai, kita bisa langsung aja masuk ke tahap yang kedua, yaitu upload file sertifikat ke Google Drive. Karena di sini saya menggunakan PowerPoint, kita simpan sebagai Google Slide ya. Langsung aja kita masuk ke Chrome. Kalau kita sudah masuk ke tampilan Google Chrome, kita bisa langsung aja cari Google Drive. Nah, biasanya aku nyarinya bisa dengan cara diketik ataupun kita bisa langsung aja klik icon pojok kanan yang titik-titik itu samping akun, kita klik aja, lalu kita pilih Drive, kita klik Drive-nya. Kalau kita sudah masuk ke tampilan Google Drive, kita bisa langsung aja buat folder baru. Nah, cara untuk membuat folder baru itu dengan cara kita klik icon plus di pojok sebelah kiri, itu yang plus new, kita klik. Setelah kita klik plus new itu, kita bisa cari di atas sendiri itu ada tulisannya new folder. Kita klik new folder. Nah, kalau udah tampilan kayak gini, kita ganti aja. Kita beri nama folder ini yaitu sertifikat online. Opsional ya, teman-teman bisa kasih nama folder ini dengan sesuaiin aja sama teman-teman. Di sini aku akan ketikkan sertifikat online. Kalau sudah, kita save aja. Kalau sudah di save dan sudah muncul folder dari sertifikat online yang kita udah buat tadi. Nah, guna dari ini tuh untuk mengumpulkan semua file-file yang kita sudah buat
untuk sertifikat online-nya. Kita ditaruh di folder itu supaya kita nggak kebingungan nanti nyarinya. Jadi kita buat folder khusus untuk sertifikat online. Nah, kalau sudah, kita masuk aja ke foldernya dengan cara double klik foldernya. Nah, kalau kita udah double klik, kita langsung sudah masuk ke sertifikatnya, ke folder sertifikat. Nah, kalau kita udah masuk ke folder sertifikat, kita bisa upload sertifikat yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk uploadnya itu dengan cara klik new plus new tadi, kita pilih file upload. Nah, habis itu kalau udah kita klik file uploadnya, kita cari file dari si sertifikat yang sudah kita buat tadi. Nah, kalau kita sudah cari filenya ketemu, kita bisa langsung upload. Nah, satu kita tunggu sampai di upload. Kalau sudah bisa kalau sudah ke download, ke upload, kita bisa langsung buka filenya itu dengan cara double klik. Nah, kalau udah kita buka dengan cara double klik, tampilannya akan seperti ini. Langsung masuk ke Google Slide. Nah, kalau sudah tampilannya kayak gini, di sini filenya masih berbentuk PPT ya. Seperti kita bisa lihat di pojok sana ada tulisan PPT. Nah, kita harus rubah file ini ke dalam Google Slide. Nah, dengan cara kita klik file, lalu kita klik save as Google Slide. Nah, kalau misalnya tampilannya sudah seperti ini, berarti kita sudah merubah yang tadinya file PPT, sudah kita rubah menjadi file Google Slide. Kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung masuk ke drive-nya lagi. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita membuat Google Formulir untuk membuat formulir isian untuk peserta ataupun penerima dari sertifikat ini. Setelah kita masuk ke Google Drive-nya lagi, di sini file dari sertifikat ada dua tampilan. Nah, yang tampilan yang P itu adalah sertifikat yang masih berbentuk PPT. Nah, yang di atasnya itu adalah tampilan sertifikat yang sudah kita rubah ke dalam Google Slide. Kalau sudah, kita bisa langsung aja buat Google Formulirnya. Nah, kita buatnya di Google Drive aja langsung. Kita klik plus new, langsung kita cari yaitu Google Form atau Google Formulir. Kita klik Google Formnya. Nah, kalau sudah, kita tunggu sampai tampilannya seperti ini. Nah, bagian unitednya itu kita ganti dengan sertifikat, tulisan sertifikat online gitu ya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa langsung aja masuk ke menu setting. Di situ ada tulisan setting, kita klik aja. Lalu kita masuk ke bagian respon. Kita klik aja bagian respon. Kalau sudah masuk, kita bisa langsung cari connect email itu. Nah, di samping itu kan ada do not connect. Nah, kita ganti di situ, kita ganti dan connect itu kita ganti ke respon input supaya teman-teman ketika sudah ngisi si Google Formulir itu bisa langsung dapat sertifikatnya gitu melalui email teman-teman. Itu juga kita klik aja itu, ikutin aja sesuai dari video ini. Selanjutnya kita klik bagian presentation, kita cari yang ada tulisannya caption. Di situ kita klik bagian edit. Kita klik edit untuk menuliskan sesuatu untuk sertifikat ini. Nah, di sini teman-teman bisa ikutin apa yang aku tulis, apa yang aku ketik, atau teman-teman ada ide lain untuk pesan untuk sertifikat ini, nggak apa-apa, bisa disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa langsung save aja. Kalau sudah di save, kita bisa langsung masuk ke halaman Google Form yang awal tadi. Nah, kita masuk aja ke halaman Google Form awal. Di sini kita udah terlihat email di mana kita
harus mengisi email ini supaya sertifikatnya bisa langsung kekirim ke email. Kalau sudah, kita langsung klik itu. Kalau kita klik, kita memberi pertanyaan di sini. Klik ketik aja. Di sini akan mengetik nama lengkap. Teman-teman bisa sesuaiin aja sama kebutuhan teman-teman. Di sini akan ketik nama lengkap. Kalau sudah, kita ketik nama lengkap. Kalau sudah, bagian kanan itu ya bagian jawaban itu kita ganti jawaban singkat dan kita klik di bagian bawah itu. Kalau sudah, kita tambahkan aja untuk halaman. Nah, untuk cara menambahkan, kita klik tanda plus itu. Lalu kita di sini kita ketik yaitu npm. Nah, kalau kita sudah klik npm, kita ulang seperti yang awal tadi. Yang bagian jawaban kita rubah ke jawaban singkat, lalu yang bagian bawah kita klik. Untuk bagian Google Formulir itu kita cuma membutuhkan 3 aja yang perlu diisi, yaitu email, nama lengkap, dan npm. Nah, ini juga bisa disesuaikan sama teman-temannya. Siapa tahu teman-teman untuk pengisiannya butuh 4 ataupun 5, itu disesuaikan aja. Nah, kalau sudah di bagian Google Formulir ini udah selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita buka data ataupun tabel hasil isian dari formulir. Lalu gunakan add autocrat untuk menghubungkan tabel tersebut dengan file sertifikatnya. Caranya, kita klik bagian tanggapan, lalu kita cari icon yang warna hijau itu yang sesuaiin aja sama video ini. Kita klik, lalu kita itu bagian itu kita klik aja, kita nyalakan. Kalau sudah, kita lanjut klik bagian membuat. Nah, kita klik bagian membuat itu. Kalau sudah, kita klik bagian membuat, kita tunggu aja. Nah, tunggu sampai tampilannya seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita langsung aja bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghubungkan tabel ini dengan sertifikat yang sudah kita buat sebelumnya. Kita hubungkan antara tabel dengan sertifikatnya. Kalau sudah, kita bisa langsung aja klik icon yang itu samping help itu yang sesuaiin aja sama video ini. Kita klik, kita ikutin aja video ini. Kalau kita sudah klik, kita klik ya bagian I don't know, add no itu kita klik. Setelah itu kita pilih bagian get, itu kita klik sesuai aja sama video ini, ikutin aja. Nah, kita tunggu sampai tampilannya itu berubah seperti ini. Nah, kalau udah tampilannya seperti ini, kita bisa langsung klik bagian icon cari itu, kita klik, kita ketikan yaitu autocrat. Nah, kita ketik autocrat. Kalau udah, kita langsung cari autocratnya. Kalau sudah muncul, nah disitu ada warna kuning, ada tulisannya autocrat. Nah, itu kalian bisa langsung aja install. Nah, di sini aku sudah install autocratnya, jadi bisa langsung aku gunain. Nah, teman-teman yang belum diinstal, langsung diinstal aja. Nah, kalau autocratnya ini sudah teman-teman install, kita bisa langsung close aja. Kalau sudah diinstal, di sini karena aku udah install, aku langsung aja close. Teman-teman install dulu ya. Kalau sudah terinstall, kita langsung aja tahap selanjutnya, kita klik yang tadi, yang kita klik tadi itu bagian sampingnya help, kita klik lagi. Nah, kalau sudah diklik, nanti kalau misalnya si autocratnya udah diinstal, di situ akan ada penambahan baru yaitu autocrat. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik aja itu, kita klik sesuai aja sama video ini, ikutin, kita klik. Nah, kalau sudah diklik, kita tunggu aja sampai tampilannya itu berubah. Nah, kalau tampilannya sudah berubah seperti ini, kita tunggu. Kalau udah, kita bisa langsung aja klik new job. Kita klik new job, lalu di bagian job name itu kita bisa ketikkan saja, kita tulis yaitu sertifikat online ataupun sertifikat aja nggak apa-apa, disesuaikan sama teman-teman mau nulisnya seperti apa.
Selanjutnya kita bisa langsung aja klik bagian next. Nah, kalau udah kita klik bagian next, di sini ada cross template, ini mana kita suruh masukin template. Nah, di sini kan kita udah masukin template tuh. Nah, kita langsung aja klik yang bagian from draft, kita klik. Nah, kalau kita udah klik, kita masukkan file punya kita tadi yang di drive, kita klik, lalu kita klik bagian submit. Habis itu setelah itu kita, kalau misalnya udah kelihatan tuh di bawah itu, karena saya udah pernah upload, ini uploadan baru. Setelah itu kita bisa langsung klik bagian next lagi. Setelah kita next dan kita masuk ke tampilan yang ketiga ini, nah di bagian maps to column itu kita klik aja bagian titik 2 itu, kita klik yang di bawah itu. Nah, setelah kita klik itu kita pilih bagian npm, sesuaiin sama Google Form yang sudah kita buat. Nah, bagian atas itu kita juga klik dan kita pilih bagian nama lengkap, disesuaikan sama Google Formulir yang udah kita buat tadi. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik next untuk selanjutnya. Kalau sudah kita klik next dan lanjut ke halaman selanjutnya, di halaman ini bagian fileman itu kita ketikkan yaitu sertifikat. Nah, kalau kita sudah ketik sertifikat, kalau kita sudah klik ya bagian warna biru itu, kita bisa langsung pilih yang lama lengkap. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita bisa langsung tempel. Nah, kalau sudah kita tempel, yang bagian tipe itu kita ganti ke PDF, kita pilih yang PDF. Nah, lalu yang bagian output itu tetap kita sesuaiin aja, yaitu multiple, kita seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung klik yang bagian next untuk selanjutnya. Selanjutnya yang bagian yang kelima ini kita juga next aja, kita klik next. Terus yang bagian ke-6 kita juga next, bagian ke-7 kita juga next. Nah, yang bagian ke-8 ini kita akan isi. Bagian ke-8 itu kita klik aja yang bagian yes. Nah, kalau udah kita klik yang bagian yes, kalau sudah klik yes, tampilannya akan seperti ini. Kita langsung scroll aja. Nah, yang bagian tuh itu kita harus isi. Pokoknya bagian bawah, parameter bawah ini sangat penting. Kita bagian tuh itu kita isi dengan cara klik tanda panah yang warna biru itu, kita klik. Nah, kalau kita sudah klik, kita pilih yang bagian email address, kita klik kanan, lalu kita klik tempel. Nah, kalau sudah ketempel, kita bisa langsung isi yang bagian tipe in subject. Bagian tipe in subject aku akan ketikkan yaitu sertifikat online. Teman-teman bisa ikuti video ini atau bisa ketik sesuai teman-teman yang maunya kayak mana. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung yang di bawah itu yang bagian tipe bawah itu kita bisa langsung ketikkan juga. Ini opsional ya, bisa kalian ketikkan atau enggak. Di sini aku akan ketikkan aja ucapan terima kasih. Nah, teman-teman bisa ketik atau enggak itu tergantung teman-teman. Nah, kalau semuanya udah terisi, kita bisa langsung aja klik yang bagian next. Nah, kita klik yang bagian nextnya ya. Pada halaman ke-9 ini yang bagian run on from, kita klik yang bagian yes. Nah, kalau kita sudah klik yang bagian yes, kalau tampilannya seperti ini, kita langsung klik yes lagi. Nah, kalau sudah kita tunggu. Nah, kalau udah kita bisa klik yang bagian save. Kita klik save, kita tunggu lagi. Kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kita sudah menghubungkan antara tabel ke sertifikat itu sudah selesai. Kita bisa langsung close aja, tidak apa-apa.
Kalau sudah, kita bisa langsung aja masuk ke Google Formulir untuk mempublikasi dan men-share linknya itu ke teman ataupun peserta supaya mereka itu bisa mendapatkan sertifikat online-nya. Nah, kalau misalnya mereka sudah mengisi Google Formulir secara langsung, sertifikatnya itu akan terkirim melalui email yang telah mereka isi. Dan nanti di bagian ini, di bagian tabel ini akan terdeteksi, akan terlihat siapa aja sih yang sudah mengisi, siapa aja yang sudah mengakses, seperti itu. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial sertifikat online. Semoga teman-teman bisa dapat memahami dan video ini tuh bermanfaat bagi teman-teman yang belum bisa membuat sertifikat online, dan sekarang teman-teman bisa membuat sertifikat online. Sampai jumpa.